input kita ini udah yang bisa baca Quran atau belum? Ada yang full Quran, SD yang full Quran, itu inputnya SD kelas 1 itu udah harus lancar baca Quran. Kalau nggak lancar keluarin, maka wajar keluarin, nggak jadi terima. Tapi jadi white noise, berani menolak karena inputnya udah bagus. Maka ketika targetnya 30 juz wajar. Nah kita kan kadang menerima siapa saja gitu ya, tapi targetnya tinggi ya wajar. Orang kadang kita kan menerima termasuk di Quran ya, ada yang masih terbata-bata, bahkan ada yang enggak bisa baca Quran pun kita terima. Ya harus realistis lah gitu kan. Makanya kalau kita di metode sekolah juga itu ada grade, dibuat grade. Jadi semua santri tidak sama targetnya. Ada yang targetnya ini 5 juz, ada yang targetnya 10 juz, ada yang target 15 juz, ada yang target 30 juz. Itu langsung di pelaksana tes di awal, kita pelaksana tes, kita kasih tugas untuk menghafal sekian waktu, langsung ditentukan. Oh ini masuk grade sekian. Ketika awal masuk itu, maaf, anak itu grade sekian, secara optimis insya Allah selesai dalam 3 tahun itu 5 juz. Yang lain yang lebih kuat, itu grade-nya A. Insya Allah mudah-mudahan optimis bisa menyelesaikan 30 juz dalam 3 tahun. Kenapa? Karena kita grade, dibuat grade. Jadi tidak semua. Nah, karena inputnya beda-beda. Nah, kalau kita jadinya mau disamakan semua seperti kurikulum di sekolah, boleh disamakan, tapi harus ada pengecualian bagi orang yang punya kemampuan lebih. Nih, kemudian yang kedua, ukur porsi waktu dan jumlah anggota. Ini juga perlu diukur juga. Kita lakukan lagi berapa saja? 15 ya. 15 waktunya 1 jam. Bisa nggak semua setoran dalam satu waktu? Enggak kan? Sama kemarin di Al-Fatih juga sama. Ustadz kami ada 12. Waktu dari jam itu dari subuh sampai jam 6 lebih parah kayaknya. Gak sampai 1 jam. Dari subuh sampai jam 6 pagi. Itu gimana Ustaz? Apalagi mereka menggunakan metode sekolah di sini kan ya? Di sini. Itu pakai metode sekolah. Metode sekolah itu bukan sekolahnya 1 halaman, 3 halaman. Metode sekolah salah satunya itu ketika kita hafal, contohnya ketika hafal hari pertama itu hafal 1 halaman. Hari kedua dia dapat 1 halaman lagi. Yang pistol itu bukan hafalannya yang itu aja, tapi sama hafalan sebelumnya. Kemudian hari ketiga dapat 1 halaman lagi. Pistolnya bukan halaman tersebut, tapi sama halaman sebelumnya 3. Nanti hari keempat apa 1 halaman lagi itu disatukan di 3 halaman sebelumnya, saling tersambung. Itu Ustaz gimana? Waktu itu mepet segini, tapi mau sampai ini ya. Kita kombinasikan tentunya bisa contohnya dengan mengambil cukup setengah halaman yang penting ada ketersambungan antara 1 halaman dengan halaman yang lain. Kira sama mungkin kasusnya, kita kadang pengen ideal, tapi kadang juga kan inputnya sama. Kita buat grade lebih hasil. Sempat di Al-Kahfi ada kelas khusus, tapi ternyata jadi kecemburuan juga. Ada kelas khusus, tidak masuk kelas, tapi campur dengan santri yang lain, ternyata tergerus juga. Agak susah kayaknya kelas khusus. Kecuali kalau dimasukkan di S2. Kalau di S2 kayaknya masih belajar ya. Di S2 ya. Tapi kalau santri masuk kelas yang tidak masuk kelas itu agak sulit. Kemudian selanjutnya utamakan perbaikan bacaan yang bisa tadi. Di dalam sistem itu usahakan bacaan diutamakan daripada hafalan. Yang belum lancar target aja bisa baca. Kalau di masyarakat itu nggak pernah mungkin kamu harus hafal sekian juz untuk bisa tarawih. Tapi yang terpenting di masyarakat itu adalah bagaimana bacaan yang bagus, ya kan? Termasuk kurikulum untuk tilawah segala macam itu tilawah yang bagus. Maka setidaknya
selemah-lemahnya target kita. Mungkin di atas tadi senang belajar, itu selemah-lemahnya target kita minimal satu lulusan kita itu bacaannya lancar. Bacaannya lancar. Kalau nggak lancar, sebaiknya tidak dibebani dengan menghafal. Karena dengan pertama efeknya, kalau nggak lancar bacaannya, menghafal juga agak susah. Kalau kemudian hafalannya salah, diperbaikinya juga susah. Itu ada orang lain. Ustaz, saya di ini hafalannya sudah bagus, kemudian pengen ditarget PKI 3 tahun 30 juz. Oke, kita cek observasi. Ketika dicek bacanya sudah cukup bagus. Tapi ketika seorang mencoba madnya rusak, kemudian jumlahnya rusak, walaupun mungkin kalau baca yang belum hafal dia bisa, tapi hafalan yang sudah dihafal ketika SD itu buat salah-salah itu sulit diperbaiki. Jadi lebih baik perbaiki dulu bacaan, setelah itu kemudian menghafal. Karena kalau sudah salah hafal sulit dibenahi. Nah itu di dalam sistem kita, dalam sistem sebaiknya kalau dalam kaidahnya Razak Al-Ghazali tahsin tilawah buat dari memperbaiki bacaan itu diutamakan daripada kalau jangan terlalu maksa. Kalau emang santrinya gak bisa baca, kita bisa baca sampai standar minimal mad gunanya stabil. Walaupun mungkin boleh segala macam belum beres, tapi setidaknya mad makhraj, kemudian sifat mad dan gunanya stabil dan itu aman. Dan yang awal itu juga selama di pesantren saya kira lebih baik daripada contohnya judulnya sudah hafal 15 juz, tapi ketika dites 1 juz pun enggak hafal. Lebih baik dia lancar bacaan, mungkin di sini enggak banyak hafalannya, tapi jadi bekal untuk di tempat lain dia bisa. Saya juga SMP itu dulu kalau nggak dipaksa sama Ustaz Anang gitu ya, kayaknya 2 juz susah gitu ya SMP. Tapi karena Ustaz Anang motivasi terus, alhamdulillah bisa 2 juz itu rada lama. Sehingga ketika masuk aliyah dan Al-Quran, itu bisa ngejar. Bisa jadi